Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, siswa kelas 12 MAP, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih dengan buku muqarrar. Buku pegangannya adalah Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang zihar. Antum buka halaman 320. Halaman 320. Halaman 320 ini ya. 330. Kita membahas tentang bab zihar ya. Kenapa di kitab fikih ini, kitab nikah dan terusannya, nikah, tolak, zihar, iddah dan sebagainya itu kenapa diletakkan di akhir? Mungkin ada yang menanyakan seperti ini. Karena memang ulama-ulama dulu juga meletakkan pembahasan tentang nikah itu di akhir-akhir bahasan. Karena yang namanya manusia ya maka biasanya itu nikah itu dilakukan setelah orang itu mapan. Ya. Maka nikah di sini ditempatkan setelah kitab jual beli. Ya. Jadi kitab jual beli al-bai' itu diletakkan sebelum bab nikah. Ya. Dan seterusnya nikah seterusnya lanjutannya seperti yang sekarang kita bahas itu zihar. Zihar ini ada kaitannya dengan nikah karena ini berkaitan dengan talak. Ya. Terusan dari talak. Ya sekarang kita mulai al-babus sadis. Bab ke-6 fi zihar, tentang zihar. Ta'rif zihar wa hukmuh. Ta'rif zihar, definisi zihar. Az-ziharu lughatan ma'khuzun min az-zahri. Zihar secara bahasa itu diambil dari kalimat az-zahr, yaitu apa? Punggung. Zahrun itu punggung artinya ya. Wa syara'an ya, secara bahasa ya. Sekarang menurut syariat apa definisinya? Ayu syabbihar rajulu zawjatahu fil hurmah bi ihda maharimihi binasabin aw radha'in aw musaharah aw ba'dha. Jadi secara syariat adalah seorang laki-laki menyerupakan istrinya dalam keharaman dengan salah satu dari mahramnya. Baik itu mahram karena nasab atau susuan atau hubungan perbesanan atau ipar ya. Atau dengan sebagainya. Jadi seorang lelaki menganggap istrinya itu haram, menganggap istrinya itu sama dengan mahramnya. Karena mahram maka dia tidak boleh digauli, bahkan yang ringan dari itu, yang kurang dari itu tidak boleh. Bagaimana zihar itu? Fayaqul ar-rajul idza arada al-imtina' 'anil istimta'i bi zawjatihi. Seorang laki-laki ketika dia tidak mau bersenang-senang dengan istrinya, al-istimta', bersenang-senang dengan istrinya, maka dia akan mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi. Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Au ukhti, atau punggung saudara perempuanku, au ghairihima, atau selain keduanya. Seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku. Famata fa'ala dzalika faqad dhahara. Apabila dia melakukan demikian, maka dia telah melakukan zihar ya. Telah melakukan zihar terhadap istrinya ya, itu. Itu definisi zihar. Hukmuhu. Sekarang yang kedua, hukmuhu. Bagaimana hukumnya? Hukmu haram, az-ziharu haram ya. Hukum zihar adalah haram. Dalilnya surat Al-Mujadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim. Yaitu orang-orang yang menzihar istri-istri mereka dari kalian ya. Orang-orang yang menzihar istri-istri mereka dari kalian. Ini Al-Mujadilah ayat 2. Dalil tentang haramnya zihar. Dalil tentang zihar itu. Wa kana ziharu talaqan fil jahiliyah. Zihar itu pada masa jahiliyah adalah talak.
Falamma jal Islamu ankaruhu wa tabaru yaminan mukaffarah. Kemudian ketika datang Islam, maka diingkari oleh Islam dan dianggap sebagai yamin, dianggap sebagai sumpah yang harus dilebur atau harus dibebaskan sumpahnya. Harus membayar kafarat atas sumpah tersebut. Ini zihar ya. Awalnya talak dalam masa jahiliyah, kemudian setelah masa Islam diingkari dan dianggap sebagai sumpah yang harus ditebus ya. Sumpah yang harus ditebus, jaminan mukafirah atau mukaffarah yang harus ditebus. Ya. Itu seperti itu ya. Kemudian poinnya gimana di sini, maksudnya di sini ya. Jika telah melakukan zihar, bagaimana hukumnya? Fa yahrumu 'alal muzahir. Wal muzahar minha. Haram atas orang yang melakukan zihar dan perempuan yang dizihar, istri yang dizihar, istimta'u kullin minhuma bil akhar. Masing-masing dari keduanya itu bersenang-senang dengan pasangannya. Jadi baik suami maupun istrinya sama-sama tidak boleh bersenang-senang ya. Tidak boleh bercumbu ya. Bagaimana bentuk bersenang-senang di sini? Bijima'in wadawa'ihi. Baik bersetubuh atau yang mengajak bersetubuh atau permulaan atau awal-awal dari persetubuhan. Jadi pemanasannya lah seperti itu. Kal qublah seperti mencium, awal istimta' bimadunil farj, dan bersenang-senang selain vagina, selain farji ya. Jadi haram baik itu bersetubuh atau melakukan sesuatu yang bercumbu ya. Ya tidak sampai bersetubuh, baik itu mencium ya, meraba, meremas dan sebagainya, itu nggak boleh ya, haram. Qabla takfir, sebelum membayar kafarat ya. Ini dalilnya surat Al-Mujadilah ayat 2, ayat 3. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Ya. Ini dalilnya tentang bahwa orang yang melakukan zihar tidak boleh menyentuh istrinya. Begitu boleh istrinya tidak boleh menyentuh suaminya. Tidak boleh ya, sama-sama tidak boleh. Ini konsekuensi bagi orang yang melakukan zihar, itu tidak boleh. Haram ya. Haram bersenang-senang ya. Kemudian jika seorang laki-laki telah melakukan zihar istrinya, maka jika dia harus membayar kafarat ya. Dia boleh menggoli istrinya kembali setelah dia membayar kafarat. Bagaimana kafaratnya itu? Kafarat itu berarti tebusan ya. Kafaratnya itu apa sih? Ya, ini berurutan ya. Urutan kafaratnya adalah 1, aitqu raqabatin mu'minah. Memerdekakan seorang budak beriman. Memerdekakan seorang budak yang beriman, salimatan minal uyub, yang tidak memiliki cacat. Jadi budaknya harus sempurna, tidak memiliki cacat. Jadi misalkan budaknya tangannya buntung, tidak boleh. Atau buta, tidak boleh ya. Itu seperti itu. Jadi harus budaknya harus tidak cacat, harus normal. Kemudian fa'ilam yajid ar-raqabah aw lam yajid thamanaha sama syahrayn qamarayn mutatabi'ain. Jika tidak menemukan budak atau tidak menemukan ya harganya ya, atau tidak bisa membayar ya, tidak menemukan budak atau tidak memiliki uang yang bisa mengganti untuk membayar budak tersebut. Nah, sama syahrayn maka diperpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak bisa membebaskan budak, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, bulan Qamariyah. Sama syahrayn mutatabi'aini ya, Qamariyah ini ya. Itu seperti itu. Wala yafsilu baina syahraini illa bisawmin wajib. Dan antara 2 bulan tersebut tidak boleh dipisah, tidak boleh dijeda ya, tidak boleh dijeda atau dipisah dengan kecuali dengan puasa wajib. Jadi harus berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Tidak boleh dijeda kecuali dengan puasa wajib seperti puasa Ramadan ya. Atau berbuka yang wajib seperti buka pada Idul Fitri, tidak puasa pada Idul Fitri atau Idul Adha atau hari-hari tasyrik, atau berbuka ketika sakit atau dalam perjalanan. Ini kafarat zihar yang kedua.
Nah, kemudian kafarat yang ketiga, maka berpuasa jika tidak bisa membebaskan budak, tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka kafarat yang ketiga ya, opsi ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Fayut'imu sittina miskinan likulli miskinin muddun minal bur. Memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orang miskin 1 mud gandum. 1 mud itu 2 telapak tangan penuh. Atau dalam kilogram itu sekitar 500 gram lah. 500 graman lah kurang lebih. Aunisu sok atau setengah sok. 1 sok itu ada yang mengukur sekitar 2 kilogram. Ya. Kalau 1 sok itu sekitar 2 kilogram, ada yang juga mengukur 2,5, ada yang 3 kilo. Tapi kalau dianggap 2 kilogram, maka setengah dari 2 kilogram itu 1 kilo ya. Jadi 1 sok itu 2 kilo. Sekitar 2 kilo. Kalau dianggap 1 sok itu 2 kilo, maka setengah sok itu adalah 1 kilo. Ya. Jadi 1 kilo beras, kalau di Indonesia 1 kilo beras untuk setiap orang miskin. Sehingga kalau untuk 60 orang miskin berarti 60 kilo. 60 kilo. 60 kilo untuk 60 orang. Min kutil balad, dari makanan pokok negeri setempat. Nah, ini kafarat bagi orang yang melakukan zihar. Jadi kalau orang melakukan zihar, dia tidak boleh mencumbui istrinya, apalagi menggaulinya, kecuali setelah membayar kafarat tadi yang telah dijelaskan di atas ya. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian fa'in jama'al muzahir qabla yukaffira kana atsiman asyan. Jika seorang yang laki-laki menzihar istrinya sebelum dia membayar kafarat, tapi dia melakukan jimak. Jika seorang laki-laki menyetubuhi istrinya sebelum dia membayar kafarat, maka dia berdosa dan bermaksiat. Wala talzamu ila kafaratun wahidah. Tapi dia tidak wajib kecuali membayar 1 kafarat. Ya. Itu seperti itu ya. Jadi tidak wajib kecuali membayar 1 kafarat. Wa tabqal kafaratu mu'allaqatun fi dhimmatiha kafiro. Dan kafarat itu tetap ada dalam tanggungannya sampai dia membayar kafarat. Jadi tidak lunas kecuali setelah dia melunasinya, ya. Jadi itulah hukum tentang zihar ya. Dan ini tradisi Arab yang diabadikan dalam kitab fikih. Asalnya tradisi jahiliyah, kemudian Islam melarangnya. Ya, itu seperti itu ya. Termasuk tradisi jahiliyah kemudian dilarang oleh Islam, ada konsekuensinya yang telah disebutkan di atas. Ya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah ya. Semoga bermanfaat. Semoga kajian yang singkat ini, pelajaran yang singkat ini bisa dipahami oleh antum semua. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.